Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan, pujian dan hormat kami naikkan kepada Engkau, Tuhan kami yang kudus, Tuhan kami yang telah menyelamatkan kami, Tuhan yang telah membebaskan kami. Malam hari ini Tuhan, dalam persekutuan doa kami bersyukur betapa Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami. Sekalipun mungkin hari-hari ini ada banyak di antara kami yang mengalami berbagai-bagai persoalan, yang mengalami berbagai-bagai rintangan dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk sama-sama kami belajar, untuk sama-sama kami diajar, untuk sama-sama kami dibimbing oleh Engkau, untuk kami menjadi umat-umat Tuhan yang layak dan berkenan di hadapan Engkau. Berkati kami malam hari ini, kalau sebentar firman-Mu akan dibentangkan, berfirmanlah Engkau bagi kami, dan biarlah firman yang kami dengar, kami terima di malam ini, kami dapat lakukan dalam perjalanan hidup kami, menyongsong Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami dengar firman-Mu, pengurapan Roh Kudus ada dalam kehidupan hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada kembali dalam satu persekutuan di malam hari ini. Ya, di tengah-tengah kesibukan atau aktivitas acara kita yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, ya Tuhan boleh mempertemukan kita, sama-sama kita bersekutu menikmati lawatan dan hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, melanjutkan pembelajaran Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang kelima adalah merupakan dasar di mana perjalanan hidup kekristenan kita. Dalam Injil Matius pasal yang kelima sampai pasal yang ketujuh adalah dasar yang ditanamkan oleh Yesus. Ya, ketika dia melayani di usia yang ke-30, dalam pasal yang keempat ketika dia dibaptis terima Roh Kudus, ya dia mengajarkan umat-umat Tuhan. Kenapa Yesus sebelum melayani, ya dia tidak mengadakan mujizat, tetapi dia memberikan satu dasar, memberikan satu fondasi dalam kekristenan, kepada pengikut-pengikutnya. Karena apa? Karena kalau dasar salah, maka itu akan menjadi satu hal yang akan merusak atau akan menghancurkan ya pengiringan umat-umat Tuhan. Makanya Tuhan memberikan satu fondasi yang kuat. Nanti kita akan terus belajar yang pada pasal 7 bagian ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28, bagaimana Yesus mengakhiri daripada pengajarannya. Tuhan sampaikan siapa yang mendengar dan melakukan firman itu adalah orang yang bijaksana. Ya, satu hal yang Tuhan tanamkan, kenapa? Dasar kekristenan bukan mujizat, tetapi adalah pengajaran-pengajaran untuk apa? Lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini di bagian yang akan kita belajar dalam Injil Matius pasal yang kelima, ya kita akan melihat satu bagian bagaimana sebagai orang Kristen, ya ada panggilan bagi kita sebagai orang percaya. Ya Allah memanggil kita, ada banyak hal. Allah panggil kita untuk diselamatkan. Saya sampaikan beberapa waktu yang lalu juga, Allah panggil kita untuk alami kemerdekaan. Allah panggil kita juga untuk menikmati kebahagiaan. Nah, untuk kita menikmati kebahagiaan yang sudah kita dengar di minggu-minggu yang lalu, ada beberapa hal ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi untuk mencapai semuanya itu, tentunya ada cara hidup atau norma-norma hidup yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Di tanggal 12 ya Ibu Christine berbicara tentang panggilan Bapak Edi ya, panggilan tentang orang yang disebut berbahagia. Bahkan juga Ibu Christine menyambung tentang norma kehidupan, yaitu tentang bagaimana dalam ayat yang ke-21 sampai 26 itu bicara tentang jangan membunuh.
Nah, pada bagian malam hari ini ya ada satu judul yang sudah disampaikan kepada kami untuk kita belajar, yaitu norma kehidupan baru, yaitu tentang tuntutan Allah, tentang kekudusan dan kesetiaan. Ya, dalam Injil Matius pasal yang kelima kita akan melihat dalam ayatnya yang ke-27. Ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-35. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dan boleh menyimak, melihat di layar LCD atau Alkitab yang ada pada Bapak Ibu. Firman Allah berkata begini. Kamu telah mendengar firman, jangan bersinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Ayat yang ke-29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ayat yang ke-31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, ayat 32, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali berbuat zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikannya, ia berbuat zina. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam Matius 5 ayat yang ke-27 sampai 32, ada dua bagian yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu tentang kekudusan dan tentang kesetiaan. Ayat 27 sampai ayat yang ke-30 bicara tentang kekudusan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kekudusan adalah hal yang harus ada dalam hidup kita. Ketika Tuhan berbicara kepada ahli-ahli Taurat yang mendengarkan tentang pengajarannya. Karena apa? Ahli-ahli Taurat ya menganggap sebuah persinahan ketika seseorang itu kedapatan bersinah. Ya. Jadi ahli Taurat berkata, jikalau seseorang kedapatan bersinah, haruslah dia dihukum mati. Tetapi standar yang ditekankan atau yang diajarkan oleh Tuhan, bukan sampai berbuat, tetapi masih dalam pikiran. Karena ayat yang ke-28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Ya, jadi ada satu yang Tuhan mau sampaikan, bahwa persinahan itu terjadi bukan hanya di pandangan Tuhan. Di hadapan Yesus, bahwa orang yang bersinah bukan telah melakukan perbuatan zina, tetapi Tuhan katakan masih menginginkannya. Serta sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Bukankah dalam hukum Taurat bagian yang ke-10, ya, ketika Musa mendapatkan 2 loh batu, dia turun dari Gunung Sinai, ya, ada 10 hukum yang Tuhan sudah berikan kepada orang Israel. Dan hukum yang terakhir daripada hukum yang sudah diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel, yaitu janganlah mengingini, ya, mengingini kepunyaan sesamamu. Nah, untuk kita melihat bahwa kekudusan itu penting. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, menjadi orang yang kudus atau hidup dalam kekudusan adalah sebuah hal yang dituntut oleh Tuhan. Adalah sebuah hal yang diinginkan Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan atau orang-orang yang telah dimerdekakan. Karena kitab Galatia katakan pasal yang kelima ayat yang ke-13,
kamu memang telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah salah menggunakan kemerdekaan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Termasuk persinahan. Ya, nah kita lihat bahwa kekudusan adalah merupakan hal yang sangat penting sebagai orang-orang percaya. Dalam kitab Ibrani juga katakan bahwa tanpa kekudusan, ya tidak seorang pun akan dapat melihat Allah. Ibrani 12 di dalam ayatnya yang ke-14. Ya kita baca satu ayat ini untuk kita sebelum kita lanjut dalam tentang Matius pasal yang kelima. Ya, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 ada satu hal yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan apa? Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini sangat tegas bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Dalam Alkitab ada banyak sekali Allah berbicara tentang kekudusan ini. Ya, dalam 1 Petrus juga banyak bicara tentang kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku Allahmu adalah kudus. Nah, kita akan melihat kenapa kekudusan ini penting sebelum kita lihat apa arti kudus. Nah, kita akan melihat satu tentang kekudusan ini. Arti kudus itu adalah merupakan satu bagian bagaimana kita sebagai orang-orang percaya untuk kita tetap senantiasa memiliki kehidupan yang punya keterpisaan. Ya, arti kudus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suci atau murni. Ya, kata kekudusan berakar daripada kata kudus, yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai suci dan murni. Nah, dalam Perjanjian Lama, kata kudus ini dipakai satu kata yaitu kados. Ya, kados itu apa? Kados itu artinya terpisah atau ditarik, ya terpisah, memisahkan, memutuskan. Jadi arti daripada kados itu dalam terjemahan bahasa Ibrani itu kados, ya artinya memutuskan atau memisahkan. Memutuskan atau memisahkan dari apa? Dari dunia. Kekudusan, kados adalah merupakan sesuatu bagaimana kita memutuskan, memisahkan hidup kita daripada tercemarnya dengan keperbuatan-perbuatan duniawi. Perbuatan dunia atau perbuatan daging dalam dimulai dari ibadah-ibadah pencurahan Roh Kudus sudah sering kali disampaikan. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Perbuatan daging itu telah nyata. Nah, kita dituntut untuk kita dapat melihat Allah. Kita dituntut untuk hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan maka kita tidak akan melihat Allah. Bahkan dalam Ibrani ini tegas dikatakan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Nah, Bapak Ibu yang dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ya tadi dalam Ibrani artinya kados yaitu dipisahkan atau diputuskan. Sedangkan dalam bahasa Yunani itu dipakai kata hagios. Hagios itu artinya suci atau milik Tuhan tersendiri. Jadi hagios itu juga artinya suci. Nah, kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Ya, kenapa tadi di awal saya katakan Tuhan menanamkan dasar kepada orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus pada saat itu untuk ditanamkan tentang dasar ini. Karena Tuhan tahu, Yesus tahu sendiri bahwa hanya dengan kekudusanlah maka pengikut-pengikut Kristus baik zaman dahulu maupun zaman sekarang, hanya dengan kekudusan kita akan dapat menikmati hadirat Tuhan. Kalau pada zaman imam-imam atau perjanjian lama, orang yang tidak kudus itu
tidak layak untuk masuk dalam kemah atau bait Allah. Tidak layak untuk sampai ke ruang maha kudus. Ya, kalau Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang tabernakel. Ya, ada 3 bagian dalam gambar tabernakel. Dimulai dari halaman, kemudian ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, ruang maha kudus ini adalah merupakan gambaran hadirat Allah. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati hadirat Allah. Orang tertentu yang bagaimana? Tentunya orang-orang tertentu yang memiliki kekudusan. Karena ketika seorang imam didapati tidak kudus, itu tidak ada tawar-menawar. Tidak ada, oh aku Tuhan tadi baru lakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Aku diampuni ya Tuhan, aku dapat dispensasi Tuhan ya. Tidak, langsung mati Bapak Ibu. Makanya seorang imam, ya waktu dia masuk ke ruang maha kudus, pakaian imam itu harus ada semacam tali atau alat sebagai gemerincing ya, supaya masih ada tanda hidup enggak. Karena kalau imam itu mati di dalam ruang maha kudus karena tidak hidup dalam kekudusan, orang itu enggak sembarang. Nah, untuk mengeluarkan bagaimana caranya? Ditarik. Nah, ini penting Bapak Ibu bahwa kita sebagai orang percaya, mungkin kita berkata, oh sekarang ini kita lebih enak. Tetap sama Bapak Ibu. Sebagai pengikut Kristus, sebagai umat-umat Tuhan, syarat hidup dalam kekudusan harus ada dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Karena hanya dengan kekudusanlah kita akan menikmati yang namanya hadirat Tuhan. Kenapa seringkali kita mungkin, Pak enak ya orang itu waktu penyembahan, waktu ibadah dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Pak enak sekali. Bapak Ibu, untuk bisa menikmati hadirat Tuhan hanya satu, hidup dalam kekudusan. Tidak ada artinya kita ibadah kalau kita tidak menikmati hadirat Tuhan. Dalam kitab Yesaya Tuhan pernah menegur umat-umat Allah. Karena apa? Banyak di antara mereka beribadah hanya sebagai ritual. Sehingga Tuhan Yesaya katakan kepada umat-umat Allah, bangsa ini memuliakan aku padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan tidak mau Bapak Ibu. Tuhan tidak mau kita sebagai orang-orang percaya pengikut-pengikut Kristus. Dan hari-hari ini bukan saatnya lagi kita dinina-bobokkan dengan berkat-berkat jasmani. Hari-hari ini kita sedang disaring. Hari-hari ini kita sedang ditampi. Untuk apa? Untuk kita bisa menghadap Sang Pencipta, menikmati sorga yang kekal. Makanya Bapak Ibu, kalau saya membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, di situ ada peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang, benar ya? Yohanes pasal yang ke-6. Dari Yohanes pasal yang ke-6 itu ada banyak mujizat. Nah, ketika Yesus mengadakan mujizat, kalau kita baca ya, kita lihat sedikit dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ya, di sana dalam ayat yang ke-1, sesudah Yesus berangkat ke seberang danau Tiberias, danau Galilea itu danau Tiberias. Ayat yang kedua perhatikan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Alasannya apa? Karena banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Ternyata dari zaman dulu kalau ada yang namanya KKR kemudian di sana kesembuhan mujizat. Bukan salah Bapak Ibu kita menerima mujizat. Bukan salah kita menerima pemulihan. Tetapi kalau dasar kita mengikut Kristus untuk alami mujizat seperti ini. Perhatikan, orang banyak berbondong-bondong. Nah, ketika masuk dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang, belum mendapatkan mereka. Nah, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka berdayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus dan yang berjalan di atas air mendekati perahu itu.
maka ketakutanlah mereka. Dalam ayat yang ke-22, setelah Yesus menyeberang, ayat 22, pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal. Kira-kira dari ayat yang kedua dengan ayat yang ke-22 ini, kira-kira orangnya masih banyak seperti yang pertama atau berkurang? Berkurang. Perhatikan, orang banyak. Sudah tidak ada lagi kata apa? Berbondong-bondong. Berarti mulai berkurang. Ya, ayat yang ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus masih orang yang sama. Ya, ketika ayat yang ke-24, perhatikan ayat yang ke-24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-murid kita ada, mereka naik ke perahu lalu berangkat ke Kapernaum mencari Yesus. Ayat yang ke-25, ketika mereka mendapatkan Yesus, ya, di sini Yesus bukan mengadakan mujizat, tetapi Yesus mengajar tentang roti hidup. Nah, melanjutkan pada peristiwa pasal yang ke-6 ini. Ayat yang ke-60. Ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu tentang apa? Pengajaran tentang roti hidup. Ya, ternyata dari dulu bicara tentang pengajaran Alkitab banyak yang tidak tertarik. Ya, orang kalau ada KKR, hadirilah kesembuhan ilahi, hadirilah ya mujizat terjadi. Wah, orang itu banyak sekali datang. Ya, di kampung kami, di tempat saya lahir itu banyak. Tapi kalau dikatakan hadirlah seminar pendalaman Alkitab. Kira-kira banyak seminar pendalaman Alkitab atau KKR kesembuhan ilahi? KKR. Banyak yang ngaku ya. Karena kalau bicara seminar pendalaman Alkitab, itu kadang-kadang bagi sebagian orang itu membosankan. Karena apa? Duduk, mendengarkan, nyatat, ya gitu ya. Setelah itu ya sudah selesai. Makanya ketika Yesus berbicara tentang roti hidup, masuk pada ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid yang berkata apa? Perkataanmu ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Dalam ayat yang ke-61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Karena apa? Ketika Yesus bicara tentang roti hidup, di sana pun Yesus bicara tentang apa? Sikap hidup orang percaya. Juga Yesus mengangkat tentang bagaimana hidup dalam kebenaran. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Karena sekali lagi banyak orang hanya ingin menikmati yang namanya mujizat. Tapi belajar untuk menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Seringkali, mereka saja dulu. Di malam hari ini ada tuntutan dalam hidup kita. Ada yang Tuhan mau hidup dalam kekudusan. Kekudusan artinya memisahkan diri dari hal-hal duniawi. Karena hal-hal duniawi ini hanya akan membuat kita akan kehilangan berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus bicara tentang roti hidup, banyak orang mundur. Bahkan juga Tuhan sempat katakan kepada mereka dalam ayat yang ke-63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan itu ya adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadamu. Nah, dalam ayat yang ke-60, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa? Perkataan Kristus itu keras. Nah, malam hari ini juga Allah berbicara tentang kekudusan. Ini adalah hal yang keras bagi kita. Karena kalau melihat tentang keadaan dunia hari-hari ini, ya, bicara tentang kekudusan itu mulai sesuatu yang bukan mahal lagi.
Sesuatu yang sudah diumbar, oh tentang cara hidup. Ya kalau mungkin Bapak Ibu melihat media sosial. Ada banyak orang-orang sudah tidak malu untuk menyampaikan, oh dia pernah begini, dia pernah begitu. Tidak malu lagi mengungkapkan aibnya. Nah malam hari ini Tuhan menuntut kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita mau hidup dalam kekudusan. Kekudusan harus terjadi bukan saja melalui perbuatan kita. Kalau kita baca konteks dalam Matius pasal yang ke-5 tadi. Kekudusan itu yang harus ada bukan saja melalui perbuatan kita. Tetapi kekudusan yang dituntut oleh Tuhan adalah kekudusan dari dalam pikiran. Ya, Tuhan pun menuntut bukan saja hanya kita berbuat kudus dari cara kita hidup. Tetapi kekudusan yang Tuhan mau mulai dari pikiran kita. Karena kalau pikiran ini sudah sina, tentunya perbuatan pun akan mengikuti sina. Makanya Tuhan jelas katakan, siapa yang bersina dalam hatinya, yang masih memandang, mengingini, itu sudah bersina. Jadi kekudusan itu ya ada dalam pikiran kita, bukan saja hanya perbuatan, tetapi dimulai dari pikiran. Makanya Paulus tegas katakan kepada umat-umat Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas artinya perkara sorgawi. Karena kalau kita memikirkan perkara-perkara sorgawi, maka pikiran-pikiran untuk bersinah itu tidak akan ada. Nah, kekudusan harus terjadi dalam hidup kita. Nah, dalam kehidupan kekudusan yang dituntut oleh Tuhan, kekudusan itu menuntut pemisahan. Ya, sekali lagi dari kata kados, dipisahkan. Kekudusan itu dituntut kita untuk terpisah. Ya, terpisah dari apa? Daripada hal-hal duniawi menjadi hal-hal yang rohani. Ya, kalau mungkin saya pernah membaca seorang menuliskan dalam artikelnya begini. Kekudusan itu menuntut pemisahan dari sekuler ya kepada yang sakral. Ya, karena kadang-kadang kalau orang bicara tentang sekuler, mungkin hanya sebatas ya sudah pokoknya sekuler, tapi hal yang sakral. Tapi secara kalau dalam arti sebagai pengikut Kristus, kekudusan menuntut pemisahan dari kehidupan duniawi kepada kehidupan rohani. Amin. Dituntut untuk memisahkan. Nah, bagaimana kita memisahkan untuk terpisah dari hal-hal duniawi? Ada usaha yang harus kita lakukan. Bukan hanya begini, saya mau terpisah dari hal duniawi. Caranya gimana? Begini Bapak Ibu, secara sederhana kalau kita menggambarkan. Kita itu mau lepas dari dunia yang umpamanya contohnya. Ya, kita mau berhenti dari merokok. Untuk kita bisa berhenti merokok. Saya dulu ketika mau berhenti merokok, satu yang saya lakukan apa? Saya itu memisahkan diri dengan teman-teman perokok. Kenapa? Kalau tetap campur, apalagi masih mau berusaha untuk apa? Untuk keluar dari dunia merokok. Itu sangat-sangat mustahil untuk bisa. Nah, caranya untuk bisa, pisahkan dirimu dari teman-teman yang suka merokok, cari tempat orang-orang yang hidupnya atau orang yang tidak merokok. Dan ternyata dari hal contoh kecil ini bisa. Nah, kalau kita mau hidup benar dalam arti pikiran kita tidak berbuat zina, jangan campur, jangan berkomunitas dengan orang-orang yang suka berzina. Campurlah, kumpulah dengan komunitas-komunitas yang perkataan dan pikirannya adalah perkataan dan pikiran yang memuliakan Allah. Kalau kita tetap ada di tempat itu, sangat-sangat mustahil untuk kita bisa memisahkan diri. Yang selanjutnya, kekudusan itu, ya kekudusan ilahi adalah merupakan hal yang mutlak. Kenapa? Karena kekudusan lahiriah
tanpa kekudusan batinia bukan kekudusan yang alkitabiah. Jadi kekudusan lahiriah tanpa kekudusan batinia. Jadi pikiran dan hati itu, pikiran dan perbuatan itu harus seimbang. Maka kita akan bisa mengalami kekudusan dari Tuhan. Nah, bicara tentang kesetiaan. Tuntutan yang kedua, kita dituntut untuk setia. Nah, digambarkan kesetiaan ini ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32 tentang pernikahan. Nah, dalam pernikahan itu ada janji. Ya, ada janji yang sudah disampaikan, dan Bapak Ibu saya yang kasih dalam Tuhan, janji nikah itu bukan hanya sesuatu yang dihafalkan oleh mereka yang akan menikah, tetapi itu adalah hal yang harus dilakukan. Tuhan bicara tentang pernikahan, makanya Tuhan katakan telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Kalau kita baca ayat yang ke-31 ini dan lanjut ayat yang ke-32, seakan-akan ya dalam kata arti kok Tuhan melegalkan ya. Karena apa? Siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Loh, Tuhan kok seakan-akan ya, dalam tanda kalau kita baca kok seperti ini ya. Kalau kembali dalam kitab Kejadian, Tuhan itu tidak pernah mengizinkan orang untuk bercerai. Tetapi kenapa ada yang katakan, oh kasih surat cerai? Karena kekerasan hati orang-orang Israel pada saat itu. Sehingga Musa, kalau dari Tuhan tidak ada kata cerai. Dari Tuhan, Tuhan tidak menginginkan pasangan-pasangan yang telah menikah untuk bercerai dari Tuhan. Tetapi kenapa ada terjadi perceraian? Sekali lagi, itu bukan kehendak Tuhan. Perceraian bukan kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai kalau ada teman kita atau saudara kita, oh ada yang bercerai, kita katakan, wes kehendak Tuhan. Salah Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menghendaki orang yang telah dipersatukan untuk bercerai. Kalau Bapak Ibu baca Injil Matius pasal yang ke-19 itu tegas. Ya, karena Tuhan berbicara tentang hal perceraian dalam Matius pasal yang ke-19. Ya, di sana Tuhan katakan bahwa bukan Tuhan tidak pernah merancangkan. Tetapi kalau ayat yang keempat, perhatikan, saya ingat ya Matius 19 ayat yang keempat. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya ayat yang kelima, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, serta bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 8, ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Perhatikan, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan? Ini perbincangan atau ketika banyak orang bertanya kepada Tuhan. Ya, orang Farisi mencobai dia. Nah, ayat yang ke-8 orang Farisi, ayat yang ke-7 orang Farisi katakan begini. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena apa? Ketegaran hatimu. Tuhan tidak pernah mengizinkan orang bercerai. Makanya kita dituntut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita mau setia. Dalam pengiringan kita, gambaran kekristenan kita, dia adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai wanitanya. Nah, dia hanya akan menyatu, seorang yang akan menyatu itu adalah orang-orang yang benar-benar punya komitmen yang sama. Amin. Kalau Bapak Ibu waktu mau menikah, tentunya punya komitmen yang sama. Tidak akan pernah terjadi pernikahan kalau tidak ada namanya komitmen yang sama. Makanya di gereja kita itu ada bimbingan pranikah. Saya sempat terpikir begini, wah zaman sekarang enak. Enaknya kenapa? Sebelum menikah itu sudah dibimbing pranikah. Saya sempat berpikir,
Bagi mereka-mereka yang belum pernah mengalami bimbingan pranikah, kira-kira gereja kita bisa enggak ya untuk kasih pelajaran bimbingan pranikah bagi yang sudah menikah? Ya kira-kira masih bisa. Kenapa? Karena ada hal-hal yang penting untuk disampaikan dalam pernikahan itu. Mungkin, saya sudah menjalani pernikahan, tetapi kadangkala menjalani pernikahan, tetapi ada banyak hal yang belum dibongkar. Masih ada yang namanya saling menutupi satu dengan yang lain. Nah, untuk menikah itu punya komitmen. Nah, untuk kita menyatu dengan mempelai Kristus, harus sama-sama punya kekudusan. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini dari pelajaran yang kita terima, bahwa sesungguhnya norma hidup yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita ini dituntut untuk kita menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang punya kekudusan. Ya, digambarkan dalam Injil Matius, jelas sekali Tuhan katakan, kekudusan itu bukan dimulai daripada tindakan kita, tapi standar Tuhan, kekudusan itu dari dalam hati dan pikiran kita yang tidak kelihatan. Itu yang Tuhan mau. Bahkan kesetiaan, Tuhan bicara tentang pernikahan. Tuhan bicara tentang keluarga. Kesetiaan itu dituntut dalam kehidupan kita untuk kita punya komitmen dengan pasangan hidup kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, lewat pelajaran firman Allah, ya jangan pernah bosan Bapak Ibu. Hari Jumat masih ada. Jangan ikut-ikutan dengan yang ada di Yohanes pasal yang ke-6. Yesus bicara keras, mulai berkurang. Dan ternyata ini mungkin hanya pikiran saya. Waktu awal-awal doa Roh Kudus penuh sampai belakang. Ya, mulai ke sini karena pengajarannya keras, ya mulai protol satu-satu. Ya, ini mungkin hanya pikiran saya. Mudah-mudahan hanya karena banyak kegiatan agak protol. Tapi mari kita yang mau melihat Allah hidup dalam kekudusan. Kita akan nyanyikan pujian awal tadi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Ku bawa korban syukur.